Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kawan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Di pagi hari ini kita kembali bertatap muka untuk melanjutkan kajian kita kitab Tauhid. Sekarang kita masuk pembahasan yaitu an-nadar, ya, an-nadru. Jadi penulis di sini membawakan contoh di antara bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu an-nadar. Baik, an-nadru. Seperti biasa kita akan bacakan dalil yang dibawakan oleh penulis. Ya, jadi penulis Syekh Muhammad mengajarkan kepada kita suatu ibadah itu harus berlandaskan dalil. Maka di setiap tulisan beliau, ketika beliau membawakan macam-macam ibadah, pernyataan-pernyataan, maka tidak terlepas daripada dalil. Ya, tidak terlepas daripada dalil. Karena Allah berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Bagaimana? Datangkan, ya, hatu, datangkan, perlihatkan, ya, bukti kalian, dalil kalian, jika kalian termasuk orang-orang yang benar di atas kebenaran. Maka sebuah kebenaran harus dibangun di atas dalil. Baik. Kata beliau di sini, wa dalilun nadri qauluhu ta'ala, dan dalil bahwa nadar adalah bagian daripada ibadah firman Allah Ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Surat Al-Insan, ya, ayat 7. Jadi mereka menunaikan nadarnya. Ya, mereka menunaikan nadar. Wa yakhafuna, dan mereka takut pada suatu hari, ya, azab menimpa mereka secara rata. Ya, mereka takut diratakan azab kepada mereka. Nah, ini termasuk sifatnya orang-orang yang beriman, di mana mereka melaksanakan nadar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan pujian kepada mereka karena mereka melaksanakan nadar. Maka dari sini nadar termasuk bagian daripada ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, sekarang kita akan baca definisi nadar, ya, definisi nadar. Seperti biasa kita baca dari syarah Dr. Haisam. Ta'rifun nadri, ya, definisi nadar. Lughatan al-ahdu wal ilzamu. Ya, secara bahasa nadar itu janji, berjanji, ya, berjanji, wal ilzam. Ilzam itu mewajibkan, ya, mewajibkan, berjanji dan mewajibkan, mengharuskan. Baik, sekarang syar'an, secara syariat, ilzamu mukallafin nafsahu, ilzamul mukallafi nafsahu bi syai'in ghairi wajibin alaihi. Ini kalau secara syariat atau istilah, yaitu mewajibkan seorang mukallaf bagi dirinya, seseorang mewajibkan bagi dirinya dengan sesuatu yang padahal tidak wajib atasnya.
Ya, tidak wajib baginya. Jadi mewajibkan ya bagi dirinya sesuatu, padahal secara syar'i itu tidak wajib bagi dia. Itu namanya nadar. Nah, saya akan bawakan definisi yang lain ya di sini. Ya, yang lain, para ulama yang lain mengatakan wa huwa ijabul mukallafi ala nafsihi. Yaitu seorang mukallaf. Mukallaf itu yang sudah baligh, yang sudah terkena beban syariat ya. Seorang mukallaf mewajibkan bagi dirinya ma laisa wajiban, yang tidak wajib baginya, yang padahal itu tidak wajib bagi dia. Ya laisa wajiban alaihi syar'an, jadi secara syariat tidak wajib baginya. Ta'dhiman lil mangduri lahu, sebagai bentuk pengagungan kepada yang dinadari baginya. Ya, ini makna atau definisi nadar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian, tadi ayatnya yufuna bin nadri. Allah memberikan pujian kepada mereka. Ya, berarti kalau Allah berikan suatu pujian, ini menunjukkan perkara yang wajib atau perkara yang disunahkan ya, perkara yang disunahkan. Baik, sekarang kita akan baca tafsir dari As-Sa'di atau penjelasan dari As-Sa'di ketika beliau menjelaskan ayat yufuna bin nadri. Syekh Sa'di dalam kitab Qaulul Mufid ala Syarh Kitab Tauhid, beliau mengatakan fa innan nadra ibadatu madahallahul mu'minina. Sesungguhnya nadar itu sebuah ibadah yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman. Fa amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wafa, dan Nabi kita alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk menunaikannya. Binadri ta'ati, ya, dengan nadar ketaatan. Wa kullu amrin, dan segala perkara madahahus syari', yang mana syariat Islam mujinya, au asna alaihi, atau memberikan pujian kepadanya, ala man qama bihi, terhadap orang yang melaksanakannya, au amara bihi, atau memerintahkannya, atau au umira bihi, atau diperintahkannya, fa huwa ibadatun, maka itu bagian daripada ibadah ya. Jadi ini kita dikasih kaidah. Jadi kalau kita mendapati dalam Al-Quran maupun hadis nas-nas yang di situ Allah memberikan pujian kepada amal ibadah tertentu, ya, memberikan pujian kepada pelakunya, maka di situ menunjukkan bahwa amalan tersebut ibadah, ya, ibadah. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, man nadara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadara ayyasiyahu fala ya'sih. Barang siapa yang bernadar untuk ya mentaati Allah, maka laksanakanlah ketaatan tersebut. Sebaliknya, barang siapa yang bernadar untuk memaksiati Allah, maka janganlah berbuat maksiat. Artinya jangan ditunaikan nadar tersebut. Yaitu nadar, ikhwan ya. Mungkin kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh. Nadar begini. Contohnya, jika saya lulus ujian, maka saya akan sedekah. Ya, maka saya akan bersedekah kepada para fakir miskin. Baik, kita lihat. Jadi ini yang namanya nadar muqayyad ya. Nanti ada pembagian nadar. Ini yang kita sebut dengan nadar muqayyad. Nadar terikat dengan syarat tertentu yang dia mendapatkan keuntungan dan ditolak dari keburukan. Nadar yang dia mensyaratkan agar mendapatkan keuntungan, ya, keuntungan. Kemudian seandainya dia dapat, ya, dengan syarat mendapatkan keuntungan tersebut,
maka dia akan melaksanakan ibadah. Jika saya lulus, ya berarti kan keuntungan ini, keuntungan lulus, ya kan? Keuntungan lulus ujian, maka saya akan bersedekah. Ya. Jadi sedekah itu diikat dengan kelulusan. Ibadah sedekah. Sedekah kan ibadah kan? Memberi makan fakir miskin atau mengeluarkan sebagian harta kita untuk mereka. Ini sebuah ibadah. Nah, ibadah sedekah ini diikat dengan kelulusan. Jika lulus, maka dia akan bersedekah kepada fakir miskin. Tapi sebaliknya, kalau tidak lulus, maka tidak ada sedekah. Tidak ada sedekah. Kita contohkan nadar yang muqayyad dulu ya. Nadar yang muqayyad. Nah, nadar yang seperti ini, yang muqayyad seperti ini, para ulama menjelaskan hakikatnya adalah makruh. Ya, makruh. Karena Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, innahu la ya'ti bi khairin. Nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Bahkan hadis yang mengatakan tidak merubah takdir sedikit pun. Tidak merubah nasib takdir sedikit pun. Yustakhraju bihi minal bakhil. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Dan nadar itu dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil. Ya, kenapa demikian? Karena dia mau ibadah saja, mau sedekah saja, dia harus mendapatkan keuntungan. Syarat yaitu kelulusan. Ya kan? Maka dari para ulama menjelaskan nadar yang seperti ini hukumnya makruh. Ya, tapi ingat ikhwan, ketika sudah dia bernadar dan Allah penuhi, kabulkan permintaannya yaitu lulus, maka wajib baginya untuk menunaikannya. Ingat, wajib baginya untuk menunaikannya, sekalipun pada dasarnya itu makruh. Ya kan? Dia mewajibkan sesuatu bagi dirinya yaitu sedekah. Ya, padahal secara syariat sedekah itu nggak wajib. Ya, tidak wajib. Dia mau sedekah kalau mendapatkan keuntungan duniawi tadi, yaitu kelulusan. Baik, itu ya. Itu di antaranya. Kita akan baca ya di sini penjelasan dari Syekh rahimallahu taala. Sekarang kita baca aqsamun nadar ya. Aqsamun nadar. Sekarang kita masuk macam-macam nadar. Ya, macam-macam nadar. Kita percepat ya. Yang pertama, nadarut ta'ah. Nadar dalam rangka ketaatan. Fahada yajibul wafa'u bihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nadar dalam rangka melaksanakan ketaatan, maka ini wajib ditunaikan sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nadara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka taatilah, atau laksanakanlah perintah tersebut, nadar tersebut. Wal amru lil wujub, dan perintah di sini hukumnya wajib. Fa in ajiza anil ityani wal wafa'i bihi kaffaratuhu kaffaratu yamin li hadis Uqbah bin Amir fi sahih Muslim wa kaffaratuhu kaffaratu yamin. Apabila dia tidak sanggup untuk melaksanakan, menunaikan nadar tersebut, ya, melaksanakan nadar tersebut, maka dia wajib membayar kafarah, membayar denda. Dan kafarahnya seperti kafarahnya yamin, sumpah. Jadi kafarahnya orang yang bernadar itu seperti kafarah dendanya orang yang melanggar sumpah. Sebagaimana hadis Uqbah bin Amir dalam Sahih Muslim,
Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda bahwa an-nadharu kal yamin. Nadar itu seperti sumpah, ya. Wa kafaratuhu kafaratu yamin. Maka kafarahnya bagi orang yang tidak melaksanakannya, padahal itu sebuah ketaatan, mengingkari, ya, atau tidak mampu untuk melaksanakan nadarnya, dia lemah atau tidak mampu untuk melaksanakan nadarnya, maka wajib membayar kafarah, dan kafarahnya seperti kafarahnya orang yang bersumpah. Apa kafarahnya orang bersumpah itu? Dalam sebuah ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum min ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Ya. Jadi kafaratul yamin itu ada tiga, ya, ada tiga pilihan di sini. Yaitu yang pertama apa? It'amu asyarati masakin. Memberikan makan kepada 10 fakir miskin. Ya, memberikan makan kepada 10 fakir miskin. Min awsati ma tut'imun. Jadi dari makanan yang ya sedang lah, tidak terlalu mewah, tidak terlalu murahan, ya. Ya, sedang sebagaimana engkau memberi makan kepada keluarga kalian. Jadi gini, kan kalau kita memberi makan kepada keluarga kita nasi padang begitu, ya, nasi padang, maka begitu pula ketika kita memberi makan 10 fakir miskin dalam rangka untuk membayar kafarah nadar, karena kita tidak sanggup untuk mungkin melaksanakannya. Contohnya mungkin dia bilang, ya, tadi kalau saya lulus ujian saya akan puasa, Senin Kamis. Ternyata dia sakit, udah lulus dia, tapi ternyata dia sakit. Nah kan nggak bisa puasa dia. Makanya ya sudah, berarti kan dia nggak mampu untuk berpuasa karena sakit. Maka dia wajib membayar kafarah. Yaitu pertama memberi makan 10 fakir miskin dengan makanan yang sedang, ya, yang sesuai yang kau beri makan kepada keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau yang kedua memberi pakaian kepada mereka. Mungkin kita nggak mampu memberi makan karena nggak punya uang barangkali, ya, nggak punya uang untuk memberi makan kepada 10 fakir miskin. Maka opsi yang kedua, jika tidak mampu, memberi pakaian kepada mereka, ya, pakaian yang layak pakai. Di dalam rumah lemari ada banyak pakaian, ya, barangkali dia pedagang pakaian gitu, ya. Ya sudah, diambilkan 10 pasang pakaian, 10 pakaian kita berikan kepada mereka. Terutama yang layak, ya, seandainya itu bekas, ya, itu yang layak dipakai, yang pantas lah. Jangan yang kemudian sudah rusak, sudah usang, sudah sobek. Tentunya itu tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Karena kita pun nggak mau kan dikasih barang seperti itu. Maka sebagaimana mereka orang-orang fakir miskin juga tidak mau. Atau kalau nggak bisa memberi makan, nggak bisa memberi pakaian, maka yang terakhir au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak. Ini zaman dulu, ya, kalau sekarang udah nggak ada budak kali. Memerdekakan budak, karena zaman dulu banyak mereka punya budak, maka dia harus memerdekakan salah satu dari budaknya. Kalau dia punya banyak budak, ya, salah satu dipilih, dimerdekakan. Baik, itu kafarahnya yamin, ya. Maka orang yang melanggar, ya, sumpah nadar sama seperti melanggar sumpah ketika dia bersumpah. Itu kalau dalam rangka ketaatan, ya, tentu dalam rangka ketaatan. Ya. Maka sebenarnya mengatakan tadi kan nadarnya muqayyad. Ada nadar yang sifatnya itu tidak muqayyad. Ya, nadar saja.
Jadi Allah telah memberikan banyak kemudahan kepada saya, banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya, maka saya bernadar untuk saya bernadar bulan depan saya akan melaksanakan umrah. Ya kan? Bulan depan saya akan melaksanakan umrah. Jadi nggak ada, dia tidak mensyaratkan sesuatu. Dia hanya bernadar secara umum. Ya, tidak memuqayyad, tidak mengkaitkan dengan sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya, banyak memberikan kemudahan kepada saya, berlimpah. Maka sebagai bentuk syukur saya, insya Allah bulan depan saya akan umrah. Bernadar seperti itu. Nah, makanya seperti ini sifatnya umum. Jika itu sebuah ketaatan, yaitu apalagi umrah ya, ibadah, maka ya sudah, harus dilaksanakan. Maka jika dia tidak melaksanakannya, atau ada suatu halangan ya tadi, mungkin sakit atau yang lainnya, maka dia wajib membayar kafarah, membayar denda. Ini yang pertama, jenis nadar yang pertama. Kemudian jenis nadar yang kedua, nadrul maksiyah, nadar dalam rangka bermaksiat. Wabil ijma'i la yajuzul wafa'u bihi li hadisi Aisyah wa fihi wa man nadara ay ya'siyallaha fala ya'sihi atau fala yufihi. Kalau nadar untuk memaksiati Allah, dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh, haram menunaikan nadar tersebut. Sebagaimana hadis Aisyah, Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa yang bernadar untuk memaksiati Allah, maka tidak boleh ditunaikan nadar tersebut. Bernadar nih, kalau saya sembuh dari penyakit, ya saya sembuh dari penyakit ini, saya akan pesta minum minuman keras bersama teman-teman untuk merayakan kesembuhan saya. Waliyadzubillah. Ini kan nadar maksiat. Ya, pesta minuman keras, minum khamar. Ya. Ini berbahaya seperti ini ya. Hal yang seperti ini nggak boleh ditunaikan. Seandainya dia Allah takdirkan sembuh, ya, maka nadar untuk bermaksiat, yaitu minum minuman keras atau perkara-perkara dosa yang lainnya banyak sekali ya, zina, ya, pacaran barangkali, atau yang lainnya dari perbuatan maksiat dan dosa, maka tidak boleh, ijma para ulama, nggak boleh ditunaikan. Ya, nggak boleh ditunaikan. Baik, karena dalam bentuk rangka bermaksiat kepada Allah. Wa ikhtalafal ulama hal fihi kafaratun amla. Di sini para ulama berselisih pendapat. Apakah orang yang bermaksiat, ya, bernadar dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu wajib membayar kafarah ataukah tidak? Kalau yang pertama tadi apa? Tidak boleh ditunaikan nadar tersebut. Haram ditunaikan. Jelas ya, ijma para ulama nggak boleh ditunaikan nadar tersebut. Cuman yang jadi masalah sekarang adalah apakah nadar dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, adakah kafarahnya, adakah dendanya? Ini para ulama berselisih pendapat. Wa jumhurul ulama yaquluna la kafarata fihi. Jumhur para ulama ya berpendapat tidak ada denda, tidak ada kafarah bagi orang yang nadar dalam rangka maksiat. Berarti sebagian ulama yang lain mewajibkan membayar kafarah. Tadi kafarahnya ya, memberi makan 10 fakir miskin, kalau nggak ada memberi pakaian kepada mereka, kalau nggak ada lagi memerdekakan budak. Ini yang kedua. Baik. Sekarang yang ketiga, an-nadru asyirki, nadar dalam rangka melakukan kesyirikan. Nah, kalau saya sembuh, saya akan menyembelih, ya, hewan kurban untuk kuburan, ya, wali fulan, untuk penghuni jembatan ini, jembatan, ya, jembatan kota, di tengah kota,
ya penghuni iblis. Ya. Kemudian saya akan bernadar menyembelih untuk di pohon yang dikeramatkan ini. Ya, atau berpuasa bukan karena Allah ya, berpuasa karena jin-jin ini supaya bisa berkawan dengan bangsa jin. Yang sampainya kesyirikan seperti ini maka ayyakul andiru liqabri fulan bikada wa kada, atau anduru ya, saya bernadar ya untuk kuburan fulan, menyembelih di kuburan fulan, atau berdoa di kuburan fulan, ya, tidur di kuburan fulan, minta kepadanya dengan ini dan itu. Fahada batilun, ini sesuatu yang batil, haram, dilarang. Wa yajibut taubatu fihi, maka wajib bertaubat. Bayangkan ikhwan, tadi kita katakan ya, nadar untuk sesuatu yang ibadah saja ya, ibadah saja itu kan makruh ya kan, hukumnya makruh. Bayangkan ibadah, apalagi ini syirik gitu loh, perbuatan syirikan ya, asalnya makruh itu karena Nabi mengatakan tidak keluar dari orang yang bakhil, karena dia mau ibadah saja tapi harus dapat keuntungan dulu, sembuh dulu, atau ada kelulusan, dia lulus, atau mendapatkan keturunan, punya anak barangkali kalau punya keturunan, karena dia lama mungkin nggak punya keturunan. Nah, ini harus ada keuntungan dulu baru dia mau ibadah. Ini kan bakhil, makanya tadi sebagian ulama mengatakan ini makruh, hukumnya makruh, tapi menunaikannya kalau ibadah itu wajib ditunaikan. Nah, apalagi untuk perbuatan syirik, jelas ini batil dan haram, dan wajib dia bertaubat dari perkataan tersebut atau nadar tersebut. Wala kafarata fi bi ijma'ihim, dan tidak ada kafarah ya, nadar dalam rangka bermaksiat itu tidak ada, nadar dalam rangka apa tadi, melakukan kesyirikan itu enggak ada kafarahnya dengan kesepakatan para ulama ya, dengan para ulama. Baik, jelas ya kawan ya? Jelas. Jadi ingat ya kawan, nadar itu tidak bisa mengubah takdir sedikit pun, kata Nabi ya. Nabi nadar tidak bisa merubah takdir. Ya. Tidak bisa mengubah takdir. Maka dikatakan layak tidak khair, tidak mendatangkan kebaikan. Ya, tidak mendatangkan kebaikan. Bahkan nadar itu apa? Hanya keluar dari orang-orang yang bakhil. Tapi kalau sudah bernadar, maka wajib dia tunaikan kalau itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak mudah ya. Kita jangan istilahnya menggampangkan dalam masalah ini. Tapi di sini penulis mengatakan dzikrul muallif, dzakarul muallif atau dzikrul muallif li hadhil ibadat laisa min babil hasri walakin ala sabilil misal. Jadi penulis Syekh Muhammad menyebutkan macam-macam ibadah di sini bukan dalam hal pembatasan. Bukan dalam bab pembatasan, hanya saja untuk memberikan contoh. Sabilil misal, hanya untuk mendatangkan contoh saja. Li'anna hunakal adida. Ya, karena di sana banyak sekali minal ibadah, dari ibadah-ibadah lam tudhkar, yang tidak disebutkan. Wasyahid, tapi di sini yang menjadi titik ya, masalah kita adalah anna man sarafa syai'an min hadhil ibadat aw ghairiha li ghairillahi faqad asyraka. Maka sesungguhnya barang siapa yang memalingkan satu saja, sedikit saja dari ibadah-ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Ini hanya contoh ya, sedikit contoh yang boleh penulis. Dan penulis karena memberikan contoh-contoh tersebut sudah saya sampaikan kemarin. Karena dalam contoh-contoh ini banyak yang dipalingkan kepada selain Allah, yang diberikan kepada selain Allah. Baik, insyaallah kita akan besok bahas tentang makna atau landasan yang kedua, atau tingkatan yang kedua. Ya, masalah Islam ya. Martabah yang kedua yaitu Islam. Mungkin biar ikhwan, ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.